Bisa, Pak. Oke, buat semua yang sudah masuk ya, terima kasih banyak. Hari ini kita membahas tentang mata kuliah Technopreneurship. Mudah-mudahan bisa kita diskusikan nanti dan memberikan respon ya untuk beberapa pertanyaan nantinya. Dan mudah-mudahan hari ini kita diberikan semua dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Oke, hari ini saya mulai materi kita. Oke, bisa Anda lihat di sini ada tentang perkembangan Technopreneurship, di mana di Indonesia khususnya kita bahas untuk pertemuan kita yang ketiga hari ini. Nah, di sini kita tahu bahwa perkembangan teknologi di berbagai sektor di Indonesia, tidak terkecuali di bidang teknologi informasi, itu tidak terlepas dari kemajuan teknologi di seluruh bidang. Nah, khususnya bagi yang punya usaha, yang bergerak di wirausaha, saat ini tidak terlepas dari bagaimana penggunaan tentang teknologi untuk mendongkrak usaha, dan harus kita ikuti bersama. Era teknologi itu tidak bisa kita pungkiri sesuatu hal yang memang perlu bagaimana produk-produk kita nantinya bisa dijual. Nah, di sini kita tahu bahwa berdasarkan data BPS tahun 2019, jumlah entrepreneur itu di Indonesia mengalami peningkatan menjadi 3,1%, di mana tahun sebelumnya hanya 1,6%. Dari tahun sebelumnya yang di mana 1,6 ini tentu saja peningkatan yang signifikan, yakni 2%. Sehingga untuk peningkatan jumlah entrepreneur perlu adanya komitmen dari berbagai pihak. Yaitu salah satunya menjadi salah satu hal yang harus dibahas bersama, baik dari pihak perguruan tinggi, kemitraan, industri, dan juga harus didukung oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Nah, dalam hal ini pemerintah, khususnya kalau kita lihat pemerintah daerah, harus bisa memberikan dukungan, bukan hanya berbentuk modal bagi entrepreneur atau wirausaha dalam hal ini. Misalnya fokus dalam produk-produk lokal untuk menjamin pengusaha-pengusaha di daerah bisa mengembangkan usaha mereka, khususnya UMKM. Nah, ini harusnya pemerintah juga bisa lebih fokus dalam hal sosialisasi, di mana pemerintah dalam hal ini adalah menjadi mitra bagi pengusaha untuk bisa memberikan rangsangan-rangsangan untuk peningkatan ekonomi khususnya di daerah tentunya. Nah, kalau kita lihat bagaimana perkembangan bisnis di bidang teknologi, ini sebagian besar dihasilkan dari teknopreneur ya, yang umumnya berpartisipasi dengan berbagai pusat riset. Nah, bagaimana penyediaan modal yang digunakan dalam berbisnis? Nah, ini banyak pertanyaan. Banyak di antara kita misalnya ingin menjadi wirausaha, itu modalnya dari mana? Harusnya untuk melakukan sebuah wirausaha, ya, memang hal yang mendasar itu adalah modal ya. Modal dalam hal ini sesuatu yang perlu diperhatikan. Nah, ini bagaimana modal didapatkan oleh wirausaha masih dalam konteks hal yang paling mendasar sebagai pertanyaan.
Nah, untuk itu pemerintah baik pusat dan daerah seyogianya ini menjadi bahan pertimbangan bagaimana pemerintah harus serius menangani permasalahan-permasalahan wirausaha khususnya tentang modal ya. Nah, misalnya dengan banyak cara, salah satunya dengan pemerintah yakni dengan KUR ya. KUR bagaimana sangat membantu wirausaha pemula untuk melaksanakan apa yang dimaksud dengan usaha gitu. Nah, salah satu tujuan di dalam wirausaha itu adalah bagaimana mengurangi beban pemerintah. Dalam hal ini masyarakat tidak berfokus lagi pada beban negara. Misalnya pekerjaan hanya sebatas untuk menjadi abdi negara dan lain sebagainya. Tapi kalau kita misalnya sebagai pemerintah mendorong masyarakat untuk menjalankan wirausaha, ini membuka sebuah peluang baru bagaimana nanti usaha itu bisa menjamin masyarakat untuk bekerja dan masyarakat bisa menampung masyarakat lainnya dalam sistem pekerjaan. Nah, dalam hal ini apakah mahasiswa di sini juga berperan dalam hal mengutamakan dulu tujuan mahasiswa itu nanti ke depan itu harus bisa menopang wirausaha atau ikut berpartisipasi sebagai wirausaha agar masyarakat bisa terbantu minimal membuka lapangan kerja baru untuk masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan. Nah, di sini untuk ke depan 3 atau 5 tahun ke depan pola mindset mahasiswa berubah dari beban, yakni beban APBD atau PBN menjadi wirausaha muda dengan membuka lapangan kerja sebesar mungkin untuk menampung masyarakat yang masih di garis angka pengangguran. Nah, sejauh ini apakah ada pertanyaan kira-kira? Apakah suara saya dengar? Dengar, Pak. Dengar, Oke. Pak. Bukan tidur ya. Oke, bagi yang mau bertanya silahkan. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Buat Rahmat Gunawan, ada kira-kira? Ya, Pak. Pas, Pak. Oke. Yang lain Ragil? Nggak ada, Pak. Oke, mata kuliah teknopreneurship ini sebenarnya bisa mempengaruhi ilmu di hampir di seluruh ilmu pengetahuan. Nah, salah satu teknopreneurship ini fungsinya adalah bagaimana merangsang pikiran mahasiswa untuk menjadi wirausaha yang nantinya akan sangat dibutuhkan bagi kemajuan bangsa ini. Misalnya teknopreneurship atau menjadi wirausaha itu akan membantu bagaimana meringankan beban-beban negara dan tidak bertumpu pada anggaran-anggaran yang sudah ada. Nah, salah satunya wirausaha itu menciptakan atau membuat sebuah produk, yakni ya untuk dipasarkan. Nah, dalam membuat produk ini kita perlu beberapa tenaga kerja nanti. Ya, siapa tahu bisa usaha berkembang, ini akan melahirkan nanti pengusaha-pengusaha yang bergerak di beberapa produk ya. Nah, di sini kalau saya lihat teknopreneurship ini sangat bagus mata kuliah yang bisa
memberikan masukan-masukan yang baru. Nah, untuk mahasiswa, dan salah satu cara bagaimana menyiasati pengangguran gitu. Jadi intinya menjadi wirausaha itu adalah salah satu menyiasati pengangguran agar apa? Agar kita bisa berdaya guna atau punya sikap berdaya saing nanti untuk bagaimana menciptakan sebuah lapangan kerja baru gitu. Jadi pada dasarnya wirausaha ini adalah cerminan bagi pengusaha-pengusaha, khususnya pemula, untuk bagaimana berekspansi nanti usaha-usaha ini bisa memberikan keuntungan baru dan menjadi tujuan baru untuk mahasiswa-mahasiswa yang baru selesai gitu, atau masih fresh grad gitu, yang pada akhirnya nanti bisa membuat cara pandang kita untuk menjadi wirausaha itu tidak sulit begitu. Jadi pada akhirnya nanti pengusaha itu bagian dari diri kita yang bisa dalam arti memberikan cara baru dalam mendapatkan penghasilan baru. Oke, ada pertanyaan kira-kira silakan. Ada? Rahmatin Duha. Kira-kira ada? Enggak, Pak. Ada? Rahmatin Duha? Enggak, Pak. Enggak ada ya. April Wandi? Gak ada, Pak. Ah, kau gitu kau ya. Biasa banyak pertanyaanmu. Coba dulu jangan makan sambil online dulu. Olah. Ada Pipo ini, Pipo P2207. Siapa ini? Oke, ada pertanyaan? Silakan. Kalau nggak ada pertanyaan, ini namanya bukan kuliah ini. Silakan bertanya seputar teknopreneurship. Saya, Pak. Oke, Duha. Rahmatin Duha, silakan. Bagaimana peranan teknopreneurship dalam teknologi dan inovatif, Pak? Oke, thank you jawabannya. Peranan teknopreneurship tanpa IT sekarang kita punya usaha itu sangat mustahil ya. Kenapa? Karena sekarang kalau kita lihat era digital itu sebenarnya menjadi hal yang baru yang harus memang kita pahami. Itu apa? Yang pertama harus bisa kita paham tentang era digital, minimal memasarkan produk ya. Untuk apa? Untuk bisa bersaing dengan pengusaha-pengusaha lain yang sudah duluan bergerak dalam era digital atau informasi teknologi. Nah, tanpa wirausaha atau entrepreneur tanpa era digital, tanpa digital itu mustahil, karena selain digital ini selain untuk bagaimana produk kita untuk penjualan ya. Jadi digital ini sangat perlu, yang pertama salah satunya memperkecil modal gitu. Tanpa modal kita sudah bisa sekarang jualan. Kalau dulu kita mau menjadi pengusaha itu harus butuh modal besar. Kalau sekarang tidak, karena era digital itu menyediakan banyak menu di sini. Untuk apa? Misalnya media sosial bisa dibuat sebagai tempat lapak kita untuk berjualan misalnya. Atau media sosial juga bisa kita buat untuk memamerkan apa yang menjadi produk kita gitu. Nah, di sini dengan era digital kita sudah bisa membuat apa yang dimaksud dengan jual beli. Nah, mempermudah kita membuat sebuah gebrakan baru
melalui media sosial tanpa bayaran apapun. Kalau dulu kita kan membuat sebuah produk atau memasarkan sebuah produk itu butuh biaya besar. Minimal kita punya iklan, kita buatkan iklan di spanduk, radio, TV, dan lain sebagainya, itu butuh modal besar. Kalau sekarang tidak perlu, media sosial sudah bisa gitu. Jadi era teknologi itu sekarang, era digital itu sangat bagus di satu sisi, tetapi di satu sisi memang ada buruknya, yakni banyak sekarang pengusaha-pengusaha yang gulung tikar akibat tidak bisa bersaing melakukan apa yang disebut dengan perubahan melalui era teknologi. Jadi intinya, mau buka wirausaha harus memahami apa yang dimaksud dengan era teknologi untuk bagaimana memasarkan produk dan bisa bersaing secara sehat. Itu. Oke, Ramadan Duha. Kira-kira seperti itu. Oke, Pak. Oke, ada lagi? Kira-kira? Oke, saya rasa cukup ya. Tinggal 6 menit lagi. Kira-kira kalau ada pertanyaan silakan. Ada lagi? Ada Pak. Oke, Ada Pak. silakan 1 menit. Di balik kami adalah seorang mahasiswa. Contoh wirausaha seperti apa Pak yang bisa kami lakukan supaya bisa membantu perekonomian atau keuangan kuliah kami. Tapi dalam hal wirausaha dengan modal yang kecil, selain modal dan skill, apa yang perlu kami persiapkan? Oke, salah satunya adalah membuka usaha franchise ya, dengan modal yang tidak begitu besar, tetapi bisa bersaing dan tidak memerlukan tempat yang banyak. Tapi hal ini franchise-nya harus kita lihat dulu yang mana yang sesuai dengan keadaan atau dengan tempat. Nah, itu aja. Jadi usaha franchise itu sebenarnya menjanjikan, tetapi harus kita lihat di mana lokasinya, siapa konsumennya atau pelanggannya. Nah, di sini saya yakin franchise sudah bisa bersaing dengan produk-produk yang lain yang ada. Misalnya buka usaha franchise itu di mana Pak ya? Dekat kampus, dekat sekolah, itu sangat bagus. Nah, dengan franchise yang begitu banyak ragam sekarang dengan modal kecil, kita bisa menjadi wirausaha atau menjadi entrepreneur untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita saat ini. Nah, itu salah satu jalan yang saya lihat. Oke, saya rasa begitu Rahmat. Dan buat semua, terima kasih sudah berhadir di mata kuliah hari ini tentang technopreneurship. Dan mudah-mudahan kita jumpa di lain hari. Dan semoga kesehatan selalu bersama kita. Semoga kita bisa menjalani hari-hari yang baik selalu. Oke, terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.